Syekhuna 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 Kiai. Rawa Ahmad at-Tabarani wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah illa annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin, tidak ada orang yang keluar, kharaja yang dia keluar min baiti dari rumahnya fi talabil ilm, dalam mencari ilmu, ila wada'at, kecuali meletakkan lahu untuknya al malaikatu, para malaikat, ajnihataha, sayap-sayapnya, ridwan, karena ridha, bima, dengan perkara yasnaun yang dia buat. Jadi kayak begitu kemuliaannya thalibul ilm. Tentu saja ini thalibul ilm yang hakikatnya. Hakikatnya thalibul ilm. Kalau memang orang itu betul-betul dari lubuk hatinya itu mencari ilmu agama, ilmunya Rasulullah, maka baru saja dia keluar sudah dikepung oleh para malaikat, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Padahal malaikat ini kamu tahu toh bagaimana kemuliaan para malaikat di sisi Allah. La ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat ini makhluk-makhluk yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi begitu mulianya para malaikat masih juga memuliakan thalibul ilm. Bagaimana kemuliaan thalibul ilm itu? Maka Sayyidina Hasan al-Basri beliau mengatakan, dulu kami pada zaman ini, zaman para tabi'in, itu kalau ada orang mencari ilmu itu baru 3 hari itu sudah tampak berubah. Pembicaraannya berubah, perbuatannya berubah, akhlaknya berubah. Jadi orang itu mencari ilmu, kalau sebenar-benarnya mencari ilmu, itu baru dia melangkah untuk mencari ilmu itu sudah berubah hatinya, berubah pikirnya, berubah akhlaknya. Bagaimana tidak dia dikepung oleh para malaikat kemana-mana. Nah ini ada orang mencari ilmu tapi akhlaknya kok tidak rubah, kok dia malah jadi nakal. Ini apa sebabnya? Nah di sini yang perlu kita pikirkan. Padahal kata Nabi itu pasti. Nah ini mesti karena niatnya ini belum benar-benar lurus. Atau kadang-kadang dia tidak punya niat, karena dia disuruh oleh orang tuanya saja dia belajar ilmu, karena ikut-ikutan saja, atau sama sekali nggak punya niat, pokoknya berangkat tanpa niat. Cobalah kamu renungi mulai kan, orang-orang jadi wali-wali Allah, orang-orang jadi sahabat-sahabat, itu pertama kali itu langkah-langkahnya karena mereka itu mencari ilmu agama. Coba bayangkan. Jadi mencari ilmu agama itu langkah-langkah yang sangat mulia sebetulnya itu. Tapi syaitan itu ingin merusak kita, dilupakan dengan niatnya. Maka amalan itu bagaimanapun besarnya, kalau tidak ada niatnya nggak ada nilainya apa-apa. Orang itu kalau mencari ilmu dengan sebenarnya itu baru dia sudah menjadi kekasih Allah. Bagaimana tidak, para malaikat saja menghormati dia. Ini malaikat itu wali-wali Allah semua, itu menghormati thalibul ilm. Bagaimana dia ini bukan wali Allah kalau memang benar-benar niatnya dari lubuk hati. Maka ada seorang wali Allah yang kasaf, dia ini didatangi raja-raja, didatangi siapa saja, nggak pernah dia ini mau berdiri.
Ya dia duduk aja, tenang-tenang saja. Tapi kalau ada thalibul ilm datang, dia langsung berdiri. Maka orang-orang tanya, heran, Syekh, kenapa ini raja-raja, bangsawan-bangsawan, pejabat-pejabat datang, tidak pernah Tuhan mau berdiri. Tapi kalau thalibul ilm datang, kok langsung berdiri? Kenapa? Maka kata beliau, karena saya melihat kalau thalibul ilm datang itu malaikat semua berdiri. Maka bagaimana saya tidak berdiri, katanya. Itu kemuliaannya thalibul ilm yang betul-betul pakai niat yang benar, tertib yang benar. Coba kamu renungi dalam sejarah itu loh. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, wali-wali Allah yang besar-besar semuanya ini. Asal mulanya dari mana? Dari thalibul ilm kan? Semua asalnya dari thalibul ilm. Thalibul ilm yang makbul, akhirnya jadi orang-orang yang seperti itu. Maka setan tuh usaha bagaimana kita ini jadi thalibul ilm, tapi thalibul ilm yang tidak makbul. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini seorang ulama tahun 1000 Hijrah. Beliau ini seorang wali Allah, alim besar, qutbul auliya, sahibul karamat di Mesir. Beliau ini mengatakan, di antara nikmat Allah kepada aku ini, saya dikasih keyakinan yang benar ini sejak saya masih kecil. Sehingga beliau ini sejak kecil itu sudah biasa tidur bersama harimau, bersama ular, nggak pernah takut. Jadi keyakinan bahwa tidak ada yang bisa berbuat apa-apa selain Allah sudah tertanam dalam hati beliau ini sejak bayi. Namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini. Beliau punya karangan kitab banyak, di antara Mizan Asy-Sya'rani, Lataiful Minan, Kasyful Ghummah, banyak kitab-kitab yang ditulis beliau. Dan beliau punya pesantren di Mesir sana pada zaman dulu. Dan beliau juga punya majlis zikir di sana. Jadi kata beliau, bagaimana syaitan itu usaha untuk merusak thalibul ilm itu habis-habisan. Maka ketika beliau cerita dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq, dalam waktu majlis zikir yang betul-betul penuh dengan konsentrasi, penuh dengan nur, beliau bikin majlis zikir dengan santri-santrinya. Tiba-tiba ada santri itu izin untuk keluar. Maka hati beliau ini jadi nggak enak. Sebetulnya anak itu untuk apa sih izin itu? Maka dicek langsung oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, dicek langsung kemana itu santri itu. Ternyata apa yang dibuat santri itu, dia ini puter ke WC-WC itu. Di WC di pesantren itu, di setiap WC itu dibuka, dilihat, kemudian ganti lagi WC yang lain, dilihat, ganti lagi, puter ke WC, tawaf di WC. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga di Temboro juga banyak begitu itu. Kamu cek di sebelah sana, selatan sana atau utara sana, nanti kan ada itu. Waktu ngaji itu malah puter aja di WC, putar sana, putar sini, ke dapur, ke WC, lihat sana, lihat sini, sampai selesai ngaji. Jadi syaitan itu usaha untuk membuat thalibul ilm ini berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya, yang akhirnya merugikan dia sendiri. Nanti putar sana, putar sini, pinjam sepeda motor, nabrak orang, ya kan? Akhirnya berapa bulan tidak ngaji, dapat masalah kana, dapat masalah sini. Ini syaitan tuh usaha untuk merusak niat dan pikiran thalibul ilm. Karena orang itu kalau thalibul ilm ini benar-benar, ini dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa dari Allah SWT.
Maka kita ini disiplin, jangan membiasakan diri tidak istimai pada waktu istimai. Itu penyakitnya thalibul ilm itu nanti. Enggak ada apa-apa, keluyur. Waktu pelajaran izin ke belakang 1 jam di WC. Enggak tahu apa yang dia buat itu. Main-main dengan air, lari sana, lari sini. Ini syaitan sebetulnya. Dibikin permainan oleh syaitan. Maka kita ini hati-hati. Karena setiap perkara itu kalau fadilahnya besar, itu biasanya itu godaannya juga besar. Itu sudah sunatullah seperti itu. Kamu lihat kalau orang-orang belajar dunia itu kan tertib-tertib gitu. Karena didukung oleh syaitan justru. Tapi nanti kalau orang belajar agama itu ada aja itu ujiannya itu. Masalahnya itu ada saja. Nah kita ini hati-hati yang sebenarnya. Mafhum ya kawan? Anallah. Takrar.